Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Amma ba'd, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dan memuja Allah atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara bentuk kesyukuran kita adalah kalau kita diberikan Allah ilmu, bentuk kesyukurannya adalah mengamalkan ilmu itu, kemudian mengajarkannya. Dan kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesyukurannya adalah kita manfaatkan harta itu untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, dan juga untuk membantu kaum muslimin. Kemudian syukur dalam kesehatan kita adalah kita gunakanlah kesehatan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk itu adalah kita hadir pada malam ini ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua. Dan salah satu tanda kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah pahamkan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk memahami agama Allah ini adalah dengan thalabul ilmi. Malam yang berbahagia ini kita akan membaca kitab Tajridul Ittiba' fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal. Kita coba selang-selingi ya kitab tarikh dengan kitab berbagai kitab yang ada, kitab-kitab tipis yang bisa kita selesaikan mungkin dalam 1 tahun. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kitab ini ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Fokus pembahasannya adalah tentang penjelasan di seputar sebab-sebab keutamaan amal. Ini kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan? Wah, yang dirahmati Allah. Kadang-kadang sebahagian di antara kaum muslimin tidak bisa menempatkan mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Ketika ta'arud nanti bertentangan antara mana yang wajib, mana yang sunat, tak sedikit orang yang mendahulukan yang sunat baru yang wajib. Begitu juga perkara-perkara yang lain, insyaallah akan kita jelaskan ya dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Tak ada yang lain. Ya. Semua kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Tidak menjadi apapun selain itu. Hanya untuk beribadah. Baik jin maupun manusia. Fa inna Allah ta'ala khalaqas tsaqalaini li hikmatin 'azimatin wa hiya tahqiqu ibadatihi. Ini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya. Sesungguhnya Allah menciptakan as-tsaqalain. Maksudnya adalah dua jenis makhluk yang diberi taklif, beban taklif, kewajiban-kewajiban atau syariat. Itu untuk tujuan satu yang hikmah yang sangat besar sekali. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita di muka bumi ini tak ada yang lebih mulia selain beribadah.
24 jam Allah ciptakan waktu untuk kita di bumi ini, itu seyogyanya semua kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi semuanya harus untuk beribadah 24 jam. Kalau ada keluar dari itu, maka keluar dari tujuan penciptaan. Jadi bagaimana ini Ustadz? Itu kan sukar kalilah kita beribadah 24 jam. Iya. Ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya murni ibadah. Masalah ritual seperti salat, doa, zikir, baca Quran misal. Itu ibadah mahdhah. Tak bisa dipahami kecuali itu untuk taqarrub ila Allah. Dan prinsip ibadah mahdhah itu adalah tauqifi. Artinya apa? Tidak ada ruang logika kita di situ untuk menetapkannya. Semua tunduk kepada nas. Mengikut sunnah Rasulullah. Kalau itu ibadah mahdhah. Jadi kita wajib mencocoki apa yang diajarkan Rasulullah. Itu ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang bukan bentuk ritual, tapi bisa menjadi ibadah ketika kita meniatkan itu sebagai ibadah dengan dua syarat. Yang pertama, kita niatkan itu mengikut titah Allah. Contohnya, seorang suami mencarikan rezeki untuk ma'isyah keluarganya, kehidupan keluarganya. Itu diniatkannya karena Allah. Yang kedua, mencocoki syariat Allah. Apa itu mencocokinya? Yang dilakukannya yang halal, bukan yang haram. Usaha yang halal, bukan usaha yang haram. Jadi dua hal itu harus ada pada ibadah ghairu mahdhah. Tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan kaidah syariat. Kalau ibadah ghairu mahdhah, itu prinsipnya adalah ibahah, boleh. Asalnya boleh, apapun mau kita usahakan boleh. Hatta yaqumat dalil ala tahrimihi. Sehingga ada dalil yang mengharamkannya baru haram. Itu ibadah ghairu mahdhah. Tapi kalau ibadah mahdhah tadi, al-aslu fil ibadah butlan. Al-butlan hatta yaqumat dalil ala tahlili. Prinsip dasarnya kalau ibadah itu ibadah mahdhah, itu batal. Enggak boleh kita lakukan. Kecuali ada dalil mengatakan itu ibadah, barulah menjadi ibadah. Itu bedanya. Ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Salat, ibadah mahdhah. Kalau begitu, tunduk kepada nas. Tunduk kepada tata cara yang diajarkan Rasulullah. Tunduk kepada bacaan-bacaan yang diajari Rasulullah. Dan seterusnya. Ya. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah boleh. Enggak boleh kita larang orang mengapai itu. Kecuali itu adalah ada larangan. Beda hukumnya. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Baik ikhwah. Kemudian kata beliau, "Tsumma arsala rusulahu." Kemudian Allah mengutus rasul-rasulnya untuk apa? Mubinina linnasi, yaitu untuk menjelaskan kepada manusia kaifiyat ta'abbud. Bagaimana caranya untuk beribadah. Kalaulah bisa logika kita menetapkan satu ibadah itu mendatangkan ridha Allah, menetapkannya akal kita, tentu tak perlu diutus Rasul. Karena Allah sudah menciptakan akal bagi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kalaulah bisa kita menetapkan ibadah itu berdasarkan sudut pandang kita, akal kita, nggak perlu diutus Rasul. Lalu kenapa diutus Rasul itu? Yang pertama sekali ketika Allah mewajibkan kita beribadah, Dia menurunkan wahyu sumbernya. Kemudian bagaimana wahyu itu diamalkan? Diutusnya seorang Rasul untuk mempraktekkan amal itu dilakukan. Itulah manfaatnya. Jadi sumbernya itu wahyu. Jadi wahyu itu diamalkan, dicontohkan seseorang yang menerima wahyu itu, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana salat itu
itu dilakukan, bagaimana doa itu dilakukan, bagaimana zikir itu dilakukan. Itu tentang kaifiat-kaifiat. Kemudian fakhassa hadhihi al-ummah bi akramir rusul. Maka Allah mengkhususkan umat ini, kita umat yang luar biasa, umat yang istimewa. Diutus kepada kita seorang rasul yang paling mulia di antara rasul-rasul yang lain, ulul azmi. Yang paling mulia di antara rasul-rasul yang lain. Wa a'zamu syari'atin, dan seagung-agung syariat. Syariat kita inilah yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Karena itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang paling mulia ini diutus oleh Allah kepada kita menunjukkan apa? Mulianya kita umat Nabi Muhammad. Mulianya kita umat Nabi Muhammad. Tapi bagaimana kita bisa mulia? Ketika kita mengikut yang mulia itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidah kita menjadi akidah yang mulia? Ketika akidah itu mengikut akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah kita yang mulia itu? Ketika ibadah kita itu mengikut ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW. Begitu juga, bagaimana muamalah kita menjadi muamalah yang paling mulia? Ketika kita mengikut muamalah yang diajarkan Rasulullah. Akhlak juga begitu. Politik juga begitu. Dan seterusnya. Wa a'zamu syari'atin. Dan ini semulia-mulia syariat. Syariat Islam ini semulia syariat yang pernah Allah turunkan di muka bumi. Wa asyrafu kitab, dan semulia-mulia kitab yang Allah turunkan. Makanya Al-Quran ini kitab yang terakhir, pada nabi yang terakhir, pada umat yang terakhir. Itulah Al-Quranul Karim. Tidak ada lagi kitab wahyu turun setelah ini. Kalau ada orang mengatakan mendapat wahyu setelah ini, itu pastilah sesat. Dan dia akan menyesatkan manusia. Enggak ada turun wahyu lagi. Fakana min a'zami tamayyuzat bihi syari'atuna an syara'is sabiqah ni'mata kamaliddin. Jadi, maka ini semulia seagung-agung syariat yang membedakan dari syariat-syariat sebelumnya. Apa itu? Ni'matu kamaliddin. Nikmat kesempurnaan agama ini. Nikmat kesempurnaan agama ini. Allah berfirman dalam Al-Quran jelas sekali. Allah katakan agama Islam itu nikmat. Agama itu nikmat. Kalau dia nikmat, siapa yang mengamalkannya pasti mendatangkan kebahagiaan. Kalau dia nikmat. Allah katakan, semakin banyak kita mengikuti syariat Allah ini, maka semakin banyak pula nikmat yang akan kita peroleh. Begitu juga, kalau kita semakin jauh dari agama Allah ini, maka semakin jauhlah kita dari nikmat itu, kemaslahatan hidup. Makanya berbanding lurus. Nah, kita introspeksi diri masing-masing, apakah kita hidup bahagia atau tidak? Itu lihat. Bukan hidup bahagia tidak ada masalah. Kalau kita ini pasti ada masalah lah ya. Bahkan masalah itu bahagian dari cara Allah menguji kita dan menaikkan peringkat kita. Kalau kita orang-orang yang beriman kan begitu kan? Karena dunia itu dunia darul ibtila wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempat kita diuji oleh Allah. Dan akhirat itu adalah tempat pembalasan nanti. Dari hasil semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka semakin berat ujiannya, semakin beratlah. Semakin tinggilah kedudukannya. Kalau kita lulus, kalau tak lulus, kembali lagi ke bawah. Kan begitu. Nah, jadi makanya kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sisi yang lain kita merasa pedih kan begitu ya. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kedudukan, kehilangan kehormatan, kehilangan kawan dan sebagainya. Itu ujian Allah. Ujian dari Allah. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan balasi dengan yang lebih baik. Nah, seukuran ujian kepada kita. Jadi kalau antum merasa yang tak pernah diuji, ya itu berarti ada masalah juga, kan begitu. Jadi artinya bukan berarti Allah ketika ada orang diberikan Allah nikmat yang besar, dia tidak diuji. Tapi bagaimana dia bisa hidup bahagia dengan ujian-ujian.
Baik. Allah katakan kan begini dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini, ketika Nabi haji wada, dan Nabi kan sekalinya haji kan, haji wada. Di mana itu? Kalau haji, al-hajju fil Arafah, fi Arafah. Haji itu di mana? Di Arafah. Ketika di Arafah itu Nabi mendapat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inilah wahyunya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan bagi kamu agama. Aku sempurnakan. Kalau sudah dia sempurna, nggak akan ada bertambah lagi. Makanya para ulama tidak lagi menambah-nambah amal, tata cara, kaifiat dalam beribadah, karena sempurna. Nah ini, misalnya bola itu bulat. Kalau udah sempurnalah bulatnya, ditambah lagi, bulat lagi dia? Ah, tidaklah. Kan begitu kan? Nah, jadi begitu agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Karena itulah setiap apapun yang kita lakukan kita tanya, bagaimana Rasulku melakukan amal ini? Bagaimana Rasulku yang kucintai itu membaca amalan ini? Di mana dia membacanya? Itu pertanyaan dasar kita. Kenapa? Karena agama itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan juga bagi kamu nikmatku. Jadi Allah katakan agama yang sempurna ini, dinul Islam ini adalah nikmat yang Allah cukupkan bagi kita. Apa artinya itu, ikhwan? Artinya begini. Semua nikmat Allah kasih sama kita. Bumi ini Allah siapkan untuk umat manusia. Di situ ada udara, di situ ada tanah, di situ ada air, di situ ada api. Iya kan? Semua Allah siapkan di situ. Kita pakai paru-paru, hidup dengan paru-paru, maka Allah berikan oksigen. Kita hidup, konstruksi biologis kita ini lebih 85% air. Kan begitu? Maka Allah ciptakan bumi ini 2/3-nya air. Bahkan turun lagi dari langit. Kan begitu? Kita butuh makanan. Maka Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalori dan nutrisi kita. Kita butuh kalori, begitu juga Allah tumbuhkan hayawanat. Untuk apa? Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah Allah memberikan itu saja? Tidak. Itu kan semua untuk fisik. Untuk fisik kita. Makan untuk fisik. Bernafas untuk fisik. Minum untuk fisik. Dan seterusnya. Lalu, manusia itu bukan hanya fisik. Tapi ada juga fisikis. Ada juga rohnya. Ada unsur batinnya. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Apakah kamu tidak memperhatikan langit dan bumi? Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum, Allah mudahkan bagi kamu. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, Allah sempurnakan bagi kamu nikmat-nikmatnya. Nikmat apa itu? Zahiratan wa batin. Zahir dan batin. Untuk batin ini apa makanannya? Kalau jasad ini ada makanannya, nasi kan begitu kan, ada hewan, tumbuhan. Tapi batin ini apa makanannya? Makanannya apa? Syariat, ilmu. Itu makanan batin kita, tauhid, ma'rifatullah. Menjalankan agama Allah ini. Itu makanan batin. Itu untuk batin kita. Sekaligus nanti untuk kemaslahatan jasad-jasad kita. Maka Allah turunkanlah Rasul. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Maka sempurnalah nikmat yang Allah turunkan itu. Nikmat zahir tadi dan nikmat batin yang Allah. Makanya ada orang sehat, badannya sehat, kuat, atletis. Iya kan? Kalau dia berlari 100 meter itu bisa berapa yang tercepat? Ben Johnson dulu berapa kecepatan? 9 detik. Iya. Iya kan? 9, sekian detik. Kuat berlari kan begitu.
Tetapi bisa saja, ikhwah, sehat jasadnya, sehat fisiknya, batinnya sakit. Batinnya sakit. Di antara orang yang sakit batinnya, apa? Tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Sakit. Macam mana pun sehatnya dia, bagaimanapun bugarnya dia, kayanya dia, kalau dia nggak sholat, sakit. Sakit batinnya. Parah. Nah, begitulah hal-hal yang lain dari syariat. Baik. Kemudian, Allah katakan, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, dan aku ridhoilah bagi kamu Islam itu sebagai din kamu. Sebagai apa? Din. Sebagai sistem kehidupan. Cara pandang kita. Way of life-nya. Bagaimana kita hidup. Itulah Islam. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Artinya apa di situ? Islam itu mengatur semua yang kita butuhkan. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Kemudian siasah kita, politik. Dan juga akhlak kita. Imam At-Tabari, ini dikutipkan oleh beliau ya, di tafsirihi, dalam tafsirnya, lam yazalillahu yusarrifu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi darajatil Islam wa maratibihi darajatan ba'da darajatin wa martabatan ba'da martabatin wa halan ba'da halin hatta akmala lahum syari'ahu wa mu'alimahu wa balagha bihim aqsa darajatihi wa marat. Jadi kata beliau, Allah terus yusarrifu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ashabah. Ketika turun ayat, naik derajat Nabi. Naik derajat para sahabat ketika mengamalkan ayat. Turun surah Al-Alaq. Di sisi Allah, naik derajat mereka. Secara kemanusiaan, naik derajat mereka. Turun lagi ayat, mereka amalkan, naik lagi derajat mereka. Turun lagi ayat, diamalkan oleh mereka, naik lagi derajat. Begitulah terus. Setiap ayat turun, mereka amalkan, terus naik derajat mereka. Kita pun begitu. Kalau kita baca Al-Quran, kita tadabburi, kita amalkan. Karena tadabbur itu kan akhirnya, endingnya itu kan mengamalkan, itu tadabbur. Satu ayat kita amalkan, derajat kita di sisi Allah meningkat. Kita amalkan lagi, kita baca, kita pahami, kita tadabburi, kita amal. Naik lagi derajat kita. Sampai derajat yang tertinggi. Itulah turunnya ayat ini. Karena para sahabat mengamalkan semua ayat itu. Sampai derajat tertinggi, maka itulah derajat ketinggian manusia. Oleh sebab itulah, maka Allah katakan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Maka level kita di sisi Allah bukan karena banyaknya ilmu kita. Walaupun ilmu itu adalah sesuatu yang meninggikan derajat kita. Bukan karena banyaknya harta. Bukan karena kedudukan kita. Bukan karena banyaknya anak kita. Tidak. Tapi yang meninggikan derajat kita itu siapa di antara kita yang paling takut. Maka berkorelasi, berhubungan antara kita mengamalkan ayat-ayat Allah dengan ketakwaan. Semakin meningkat. Maka orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takut. Orang yang paling takut. Yang paling imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang paling banyak mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan kita pun tak tahu kita di sini. Siapa kita yang paling mulia di sisi Allah. Allah lah yang tahu. Kan begitu? Jadi, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya itu. Sehingga sempurnalah syariat itu dan ilmu yang Allah ajarkan. Sampailah mereka aqsa darajatihi wa maratibihi, sehingga tempat yang paling tinggi dan derajat yang martabat yang paling tinggi yang dicapai oleh umat Nabi Muhammad. Siapa yang oleh sebab itulah kalau ada di hafal Quran, dia akan tahu dia maknanya, diamalkan, masya Allah, itu luar biasa sekali. Karena para sahabat itu. Baik. Kemudian kata beliau bahwasanya kana min 'azamati hadzal din. Di antara keagungan agama ini itu karena syariat itu mencakup semua apa yang Allah ridhai untuk mendekatkan
mendekatkan diri kita kepada Allah dari semua ketaatan. Jadi, di antara keagungan agama ini, tak ada tersisa satupun ketika Nabi kita wafat, tak ada tersisa satupun syariat ini. Jangan kita menganggap setelah Nabi wafat ada syariat lagi, nggak ada. Karena syariat itu sudah sempurna. Apa amalan apa, ibadah apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang mendatangkan ridha Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah kepada hamba, itu sudah diajarkan Rasul. Sudah diajarkan. Karena sudah sempurna. Mustahil Nabi kita dicabut oleh Allah Ta'ala roh yang mulia itu, agama ini belum sempurna. Karena apa? Karena Nabi Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi terakhir. Siapa lagi menyempurnakannya? Gak ada. Karena itu dalam perkara ibadah tadi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kadang dijelaskan dengan perkataan, qaulun Nabi atau aqwalun Nabi. Kadang dijelaskan dengan perbuatan Nabi, dicontohkan Nabi perbuatannya. Kadang itu diakui oleh Nabi. Ada satu amal yang dilakukan sahabat, lalu Nabi SAW pertama mendukung amal itu. Yang kedua, no comment. Artinya itu kan boleh. Kalau itu haram, kalau itu dilarang oleh syariat, tentu Nabi akan melarang. Akan melarang. Tak akan mungkin ada maksiat di hadapan Nabi, Nabi biarkan begitu saja. Kita pun begitu. Kalau adalah maksiat di hadapan kita, kita no comment, itu gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Artinya apa? Setuju kita dengan maksiat itu. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita robah? Kita robah. Ya kan? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ketika seseorang hadisnya, ketika kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Falyughayyirhu biyadihi. Ketika kamu melihat kemungkaran itu, maka rubah dengan tangan kamu, kekuasaan. Tak bisa kita. Maka rubah dengan bilisanihi, dengan lisannya. Kalau tak bisa lagi kita, memang kita orang yang paling lemah, maka dengan hati lah. Jangan pula setuju kita ya. Kan begitu. Jadi begitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Jadi kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kekuasaan kamu, kalau tidak dengan lisan kamu, kalau tidak dengan hati kamu. Bahwa adhaful iman, itulah selemah-lemah orang beriman. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Apa kata beliau di sini? Maka semua yang mendekatkan diri kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala min adwin min a'dha'il badan. Apakah itu berhubungan dengan anggota tubuh? Aw hasatin min hawasid. Apakah itu dengan panca indera? Illa syara'allahu laha minal ibadati ma tu'addi biha haqqa syukriha. Maka itu sudah disyariatkan oleh Allah bagi kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal qalbu wal lisan was sam' wal basar. Itu dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dengan tangan kita, kaki kita, semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu makanya kalau kita sholat itu kan, coba lihat, kemana arah kita udah diajarkan Nabi. Kemana mata kita, bisa dua, bisa ke bawah, bisa ke depan. Mana yang paling memungkinkan, kan khusyuk ya, tapi bagusnya ke bawah. Mana tangan kita udah diajari. Bagaimana kaki kita, kemana arah jari-jari kita, ke arah kiblat. Kan begitu? Udah diajari. Bagaimana kita rukuk, bagaimana kita sujud, semuanya sudah diajari. Bagaimana kita tasyahud, sudah diajari. Iya kan? Diajari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa. Kita tinggal mencontoh Nabi. Bagaimana Ustaz kita mencontoh? Kita kan nggak tahu Ustaz. Iya, makanya kita ngaji hadis, mengaji apa namanya itu?
Ya ta'lim ini bagaimana yang diajarkan Nabi. Maka pertanyaan kita para thalabul ilmi ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, melakukan. Itu pertanyaan kita. Apakah ada atau tidak? Iya, baik. Kemudian wa hadza ma'a mura'ati tawazun. Kemudian ada keseimbangan di dalam hidup kita. Kita ini pun kalau semangat kali pun beribadah tapi melampaui batas yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya lah, ini semangat mau qiyamul lail, iya kan? Mulai dari habis salat Isya ini terus di masjid ini atau di rumah sampai mau subuh tak tidur-tidur. Enggak juga. Itu sudah melampaui batas. Nabi katakan kan begini, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Bagi jasadmu itu ada haknya. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Bagi matamu itu ada haknya. Apa hak mata? Tidur. Kan gitu kan? Ada haknya. Kemudian wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Begitu juga bagi keluargamu itu ada haknya, bagi tetanggamu itu ada haknya. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan, bagi istrimu itu juga ada hak. Jadi kita beramal itu masing-masing dengan hak-hak itu. Tidak boleh melampaui porsi berlebih-lebihan, tak boleh. Kan masih ingat pernah kita bahas dulu, ada sahabat Nabi SAW, 3 orang datang sahabat Nabi, datang ke rumah Nabi bertanya bagaimana amal. Nabi nggak ada, yang ada ibu kita, min ummahatil mu'minin. Lalu ketiganya mengatakan begini, dijelaskan ummahatul mu'minin lah amal Rasulullah. Lalu mereka taqallu, Nabi aja kayak begitu. Bagaimana lagi kita? Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah dihapuskan sebelum dan setelahnya. Kalau begitu kita harus lebih dari Nabi. Kira-kira begitu maknanya. Maka seseorang mengatakan, aku tidak akan tidur malam, terus beribadah. Yang ini mengatakan, aku akan terus puasa setahun, tak ada berbuka-bukanya. Yang satu lagi mengatakan, kalau aku nggak menikah. Jadi yang 3 orang ini berazam untuk menandingi ibadah Rasul, iya kan? Menandingi ibadah Rasul karena mereka belum dijamin masuk surga. Sedangkan Nabi sudah dijamin masuk surga. Lalu sampai berita kepada Nabi. Nabi bahagia. Masya Allah. Bahagia atau tidak? Seharusnya Nabi bahagia kan? Masya Allah, ada umatku yang luar biasa mengikut agama ini kan. Tapi justru Nabi marah. Nabi marah. Bahwasanya kata Nabi, aku qiyam, tapi anak aku arqud. Aku qiyamul lail, tapi aku juga tidur, kata Nabi. Kemudian aku asum, aku puasa, tapi aku juga berbuka. Artinya nggak sepanjang tahun itu dia puasa. Iya kan? Kemudian aku juga menikahi beberapa orang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku bukan dari golongan, kata Nabi. Faman raghiba an. Siapa yang benci. Jadi porsinya itu berlebih pun Nabi enggak terima itu. Kenapa? Masing-masing ada haknya sesuai dengan racikan syariat. Enggak boleh berlebih-lebihan. Baik. Tapi jangan juga pula mengabaikan. Sama sekali tak pernah sholat malam, ya kan? Tidak juga. Tapi diambil sesuai dengan apa yang disyariatkan kepada kita. Ini Abu Darda. Abu Darda ini sahabat. Nah, kemudian Salman, istri Abu Darda ini mengadulah kepada Salman. Kalau Abu Darda ini fokusnya ibadah, istrinya ditelantarkan. Iya kan? Terus beribadah siang, bekerja malam beribadah, terus menerus begitu. Lalu mengadu kepada Salman. Salman pun menasihati sahabat itu Abu Darda. Inna li rabbika 'alaika haqq. Bahwasanya bagi Tuhanmu terhadap dirimu ada hak Tuhanmu pada dirimu. Tapi juga wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Abu Darda ini karena sering puasa kurus orang. Kurus. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan.
bagi dirimu juga ada haknya. Kau penuhi itu. Wali ahlika 'alaika haqqan, bagi keluargamu, istrimu, anak-anakmu ada haknya. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah. Maka berikanlah bagi setiap yang berhak itu haknya. Lalu sampai berita ini kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Salman itu benar apa yang dikatakan. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmah yang Allah tetapkan bagi kita adalah menjadikan syariat itu tidak semuanya wajib. Di situ ada peringkat manusia. Tapi kalau yang wajib ini semua harus melaksanakannya. Ada dia yang sunat, ada yang dia wajib ain, ada yang wajib kifayah. Ada yang dia hanya sunnah saja. Dan di sini membuat level kita berbeda. Level berbeda. Yang pertama adalah wajibun ainiyun ala kulli muslim. Wajib ain bagi setiap muslim. Siapapun dia kalau muslim wajib melakukannya. Namanya fardu ain. Apa namanya? Fardu ain. Jadi setiap orang wajib melakukannya. La yasa'uhu tarkuhu ma'al qudrati alaihi. Enggak boleh kita, enggak ada ruang bagi kita untuk meninggalkannya kalau kita mampu melakukan. Ma'aqudrati. Setiap fardu ain. Kemudian yang kedua, wajibun kifaiyun. Wajib kifayah, fardu kifayah. Ala umumil ummah. Jadi fardu kifayah ini, kalau sudah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, yang lain pun terbebas. Itu fardu kifayah. Yang ketiga. Wa min nawafilil ibadati la isma 'alal ummati bitarkihi. Wa innama ja'alahu Allahu midanan 'aziman li ashabil azaim bis sabqi ila a'la darajat. Jadi yang nawafil ini tuh amal-amal sunat. Amal-amal sunat. Dari ibadah-ibadah tak dosa kita kalau kita tinggalkan. Tetapi Allah jadikan itu untuk apa? Midanan 'aziman. Ini adalah tempat ruang yang agung sekali bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin melampaui derajat yang lain. Sehingga, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala itu kan mengatakan di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu seakan-akan Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya dari Nabi. Kan begitu kan? Kata Allah di dalam ayatul kursi itu adalah ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba terus-menerus dia melakukan amal-amal nawafil tadi, amal-amal sunat tadi hingga akhirnya aku mencintai orang. Jadi kalau ingin dicintai Allah, lakukan amal-amal sunat sebanyak-banyak. Tapi sesuai dengan racikan tadi. Sesuai dengan porsi syariat tadi. Penuhi hak-hak itu. Hak diri, hak Allah. Beribadah kita kan. Hak diri sendiri, hak keluarga, dan hak-hak yang lain. Penuhi. Jadi, amal-amal sunat itu semakin mendekatkan cinta Allah kepada kita. Hatta uhibba. Karena banyaknya, kontinunya seorang hamba itu beribadah dan amal sunnah, sehingga aku mencintainya, kata Allah SWT. Sehingga aku mencintainya. Itu amal-amal nawafil. Namun, ikhwah, itu tadi, kalau amal-amal nawafil ini, kita perlulah untuk menetapkan, untuk melihat kaidah-kaidah syar'iyah. Kenapa? Karena amal sunat ini kadang-kadang, karena kita semangat, kita lupa bagaimana kaidah-kaidah. Kama anna hadhil ibadah bidarjatiha thalath. Ma yandariju tahtaha min amalil mutafawitah fil fadli wal jaza' indallahi tafawutan 'aziman. Maka di sinilah yang tiga ini. Wajib tadi, kalau ini tak dilakukan berdosa kita. Fardu ain. Kalau fardu kifayah, coba bayangkan kita bisa melepasi orang satu kampung itu. Kan gitu kan? Luar biasa pahalanya. Kemudian tadi sunnah-sunnah tadi. Sunnah-sunnah tadi. Inilah yang membuat level orang berbeda. Ini levelnya lebih tinggi daripada ini. Ini level yang lebih tinggi daripada. Siapa yang paling banyak mengumpulkan amal-amal nawafil. Berikutnya, beliau katakan, di antara kelebihan-kelebihan terbagi, ada wajib, mustahab,
Kan begitu? Ini jenis-jenisnya berbeda-beda. Bi'atibaril ikhlas. Yang pertama, dilihat tentang jenis ibadah. Nah, jenis ibadah-ibadah tentang keutamaan. Dilihat jenisnya, ini jenisnya bagaimana? Nanti bisa dilihat lagi tentang apa? Al-ikhlasul mutaba'ah. Siapa yang lebih ikhlas, maka ibadah itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang sedikit keikhlasan. Wal mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikut Rasulullah. Siapa yang paling mencocoki sunnah Rasulullah, maka itu lebih tinggi nilai amalnya daripada yang mengikut sunnah, tetapi hanya sekedar-sekedar saja. Melepas yang wajib-wajib saja. Kan begitu kan, yang rukun-rukun saja. Kemudian wa bi'tibari al-mudawamah 'alaiha. Siapa yang konsisten? Karena beramal kan payah konsisten kita. Nah, konsisten misalnya salat sunat, rawatib misalnya, itu konsisten. Zikir ba'da salat, misalnya, seterusnya. Konsisten kita lakukan. Kemudian wa bi'tibari ta'dilil khalqi. Siapa ibadah itu, amal kita itu punya efek positif bagi orang. Ini lebih utama daripada yang tidak punya efek positif. Iya kan? Nah, bagaimana itu bisa punya manfaat bagi orang lain? Ada ibadah-ibadah seperti sedekah. Iya kan? Sedekah itu kan, kenapa kita bersedekah? Karena orang itu bukan, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berikan kepada dia, bermanfaat untuk dia tidak? Bermanfaat. Jadi begitu. Menuntut ilmu wajib enggak? Wajib. Kalau kita ajarkan, bermanfaat untuk orang tidak? Bermanfaat. Itu ta'diyah. Nah, belum waktu ya, sekali lagi ya. Kemudian wa bi'atibari zamaniha wa makaniha. Kapan ibadah itu dilihat waktunya, dilihat tempatnya. Kalau siapa yang mencocoki waktu dan tempatnya, maka itu mendapat fadilah. Contoh kasus. Kalau kita umrah di mana? Haji di mana? Asrama haji. Ada Ka'bah di situ? Tidak. Di mana kita haji dan umrah? Ya di Makkah. Maka tempatnya sudah ditentukan syariat, maka kita tidak boleh bergerak dari tempat itu. Karena ada wacana membuat Ka'bah di Indonesia, kan begitu kan? Tidak. Karena tempatnya sudah ditentukan. Di mana kita tahiyatul masjid? Di masjid. Bukan di pelantaran masjid. Apalagi di tempat, di tempat parkir masjid. Tidak. Di masjid. Mana masjid? Ini masjid. Nah, di sini salat tahiyatul masjid. Di mana kita, kan mungkin juga di rumah, kan begitu kan? Nah, maka sudah ditentukan tempatnya. Nah, begitu juga. Zikir misalnya, sudah ditentukan tempatnya. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak, tayazal, jalali wal ikram. Di mana itu tempat? Kedudukannya. Setelah salat. Jangan dibaca tempat yang lain, karena Nabi mengajar setelah salat. Bagaimana kita zikir ba'da salat? Apa yang kita baca? Pertama sekali, kalau kita imam, sebelum kita ke kanan atau menghadap makmum, apa yang kita baca? Istighfar. Istighfar Nabi bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Gitu. Bolehkah kita baca astagfirullahaladzim? Boleh, tapi tak itu tempatnya. Ada tempatnya yang lain. Karena Nabi membacanya seperti itu ba'da salat. Begitulah. Jadi itu sudah ditentukan tempat-tempatnya, kaifiat-kaifiat. Kemudian siapa yang paling mencocoki Rasul, maka itu akan mendapatkan fadilah. Wa bi'tibari ma yushibuha minal ahwalil khassah. Ada amal-amal khusus. Ada amal-amal khusus yang tak ada pada waktu-waktu yang lain, tempat-tempat yang lain. Maka ketika dikhususkan itu, maka kita khususkan. Nah, jadi tidak kita buat di tempat-tempat yang lain. Demikian juga, habis waktu kita ya. Tapi tuntaskan satu paragraf ini. Wa bi'tibaril iqtisadi wat taysir. Siapa orang yang beramal yang tidak memberat-beratkan diri? Mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan kamu, jangan memberat-beratkan. Beramal ini enggak boleh diberat-beratkan. Wa bi'tibaril amil wa minzilatihi. Lihat juga orang. Siapa orang? Berbeda orangnya, bisa berbeda dengan amal yang sama, orangnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Orang ini orang alim, orang salih, membaca zikir yang sama dengan orang yang tidak alim dan talih. Kan gitu kan? Sama-sama membaca yang sama, tapi ini lebih mendapatkan fadilah. Nanti insya Allah ini akan dibahas dalam kitab ini, pembahasan-pembahasan tentang masalah ini. Akhirnya kita tahu mizannya, tahu kita, oh begini rupanya, kaidah-kaidah. Demikian saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga saja bisa membuka wacana kita, ya, pemikiran kita.
Dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.